Cik, oke. Di podcast After Office Hours lagi nih. Kalau sekarang kita ngebahas tentang yang pernah ramai di Twitter beberapa minggu terakhir. Kita sekarang anak Twitter banget. Cahyo aja udah keluar dari gara-gara Instagram. Tapi ada yang lucu. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak tahu gara-gara Instagram itu apa, jadi gue sama beberapa teman gue tuh tergabung dalam sebuah komunitas namanya gara-gara _IG gitu kan. Nah, gue tuh sempat stories perjalanan tour gara-gara IG ke 13 kota tahun lalu. Terus Itu di akunnya gara-gara Instagram? Enggak, di akun gue. Oh, oke, terus? Kayak gue say thank you lah, 13 kota bareng kan berempat kan. Si Boy stories. Terus? Orang-orang tuh responnya adalah, oh Cahyo mau resign ya dari gara-gara IG. Kayak sotoy gila loh ya. Lah kan iya. Jadi mau ke gara-gara Twitter. Kita mau bikin GGT. Nah, gara-gara Twitter. Ngomongin sesuatu yang ramai di Twitter ini tentang ospek. Jadi adalah pro dan kontra tentang ospek yang dilakukan secara online di salah satu universitas di Indonesia. Iya. Tapi kita nggak mau bahas itunya. Kita justru pengen ngebahas antara kita berdua. Kan kita pernah di ospek nih. Pernah banget. Gue pernah dan pernah ngospekin juga. Pernah ngospekin, pernah jadi junior dan juga jadi senior. Dan ini ospeknya nggak hanya di kampus ya, tapi di SMA juga bisa dibilang kan. Waktu TK gue udah ospek coy. Tapi TK gue pernah ngomelin anak orang sih. Aduh, gila gue waktu TK sama SD dosa gue banyak banget cuy, asli. Yang paling parah apa? Jangan lah. Nah kalau gue nih, karena gue udah pernah bilang, jadi waktu itu kan ada TKB sama TKA kan. TKB yang baru masuk, TKA tuh yang udah mau lulus lah. TKP, TKW, TKA. Terus? Nah habis itu waktu itu ada anak baru, ya masih TK gitu. Gue nggak tahu kenapa gue mikirnya kayak gitu ya. Jadi anak baru, sotoy pakai tasnya bagus. Jadi gue iri. Terus lu pukulin lagi. Bukan. Gue omelin, gue bilang, kamu ngapain ke TK aja pakai tas bagus banget gini. Nyokap gue dipanggil. Nyokap lu dipanggil oleh guru TK karena ya kasarnya lo masih anak TK udah bisa ngomelin anak orang tuh aneh kan. Iya, lagi ngapain ngomelin? Nah, ternyata cowok sih? Cowok. Gue kayak kesel gitu. Gue nggak suka lah pokoknya. Dia pakainya bagus, tasnya bagus. Pas ditanya sama gurunya depan nyokap gue, kamu kenapa Cahyo gini. Ya aku nggak suka dia pakai tas lebih bagus. Jadi kecemburuan sosial udah ada dari kecil, udah kacau banget gue. Wah, parah. Beda, kalau dia kan don't give a fuck. Kalau gue tuh overthinking banget. Gue don't give a fuck. Ada orang tasnya lebih bagus, gue kayak, ya kalau bisa dia lebih bagus, kenapa harus gue yang lebih bagus? Iya sih. Karena gue juga nggak suka spotlight kan. Gue di SMP SMA males gue. Iya, males kayak gitu-gituan ya. Ya sampai sekarang bahkan sebenarnya. Iya. Ini kan YouTube lu yang minta kan, bukan gue. Dan kita kalau ngomongin ospek nih, ketika jadi junior, entah itu di SMP, SMA, atau kuliah, hal yang paling lo ingat apa? Waktu ospek? Iya. Aduh, waktu ospek SMA, junior gue lucu-lucu. Waduh. Loh kan gue cowok normal. Iya. Waktu kuliah sih yang gue inget ya, pas gue diospekin. Yang gue inget ya capek. Iya itu sih. Capek parah. Males ya. Gue inget banget. Jadi ya UI ya, gue nggak tahu nanti lu ya, gue nggak tahu lu ikut nggak sih ospek UI? Ikut. Nah gue kalau OKK yang satu kampus, kalau di UI kan sistemnya banyak tuh. Iya. Ospeknya 3 kali dong kalau di UI. Iya karena yang dari semuanya. Parah coy, iya satu kampus kan, satu kampus iya. Tapi kalau OKK nggak terlalu sulit lah. Universitas. Fakultas juga nggak lama, cuma 3 hari kalau gue nggak salah. Zaman gue ya, 2010 tuh. Terus habis itu departemen. Departemen yang tuh di departemen tuh. Yang males banget lah ya. Iya, nah gue ingetnya sih capek. Karena waktu itu gue ospek, gue bener-bener cuman bisa tidur kayak 3 jam gue rasanya. Iya, nyiapin semuanya tuh. Parah coy. Effort sih. Nah, gue ngasih gambaran aja nih buat teman-teman yang waktu itu kan gue setuju tuh ospek sempet rame kan. Dan orang-orang pada bilang kayak, kampus di luar nggak ada ospek gini-gini. Tapi gimana ya? Gue mungkin agak berbeda pendapat sih. Maksudnya, gue merasa waktu itu gue mendapat kebermanfaatan kok dari ospek gue. Oke. Dengan ya gue bisa bilang bahwa memang senioritasnya nggak begitu kental sih. Karena gue tadi bilang gue cuma bisa tidur 3 jam. Itu gara-gara kalau angkatan gue salah, iya gue dimarahin, gue diomelin. Tetap ada part kayak kemarin kan yang viral tuh yang komdisan kan, yang teriak-teriak gitu kan. Ada part itu juga gue dimarahin sama senior gue. Tapi gue tugasnya tuh bukan yang kayak lu
disuruh push up lah, lu ditempeleng lah, Iya. nggak kayak gitu sih, tapi gue lebih kayak disuruh tulis esai coy gue. Jadi bukan yang terlalu fisik ya? Bukan, kamu tulis esai tentang pentingnya persatuan Indonesia. Wah, anjir. Itu coy. Saya nggak mau tahu 5 halaman besok setor. Itu ospek anak Iya, itu iya, gitu, iya. dengan diomelin. Jadi, Iya. ya hukumannya membuat gue pintar menurut gue. Iya. Jadi kayak, ya mau nggak mau gue besok harus nulis tuh. Hmm. Gitu, jadi itu yang bikin capek sih. Nah, itu kan, tapi kalau di UI itu juga, pas ospek itu juga lumayan ada ketegasan dari seniornya kan? Ada. Nah, ada. gue akan cerita di kampus kedua gue deh, di BINUS. Oke. Kalau di BINUS tuh, ada ospek secara general itu satu BINUS. Ada satu lagi kalau misalnya... Satu lagi gabung sama Untar. Kamu Trisakti dong, bertiga sekalian. Satu lagi tuh, kalau lu jadi anak Ospeknya di TA ya. Di CP. di CP, di TA, bener. Main ice skating. Di tamannya CP. Di taman CP yang Iya. belakang. Nah, kalau gue tuh, kalau misalnya ospek kampus BINUSnya sih santai. Ya biasa lah, kayak pengenalan kelas, pengenalan kampus. Gila lu berarti senior-senior lu yang cewek-cewek cakep-cakep dong. Kenapa emang? Lah kan anak BINUS bukannya yang cewek cakep ya? Kalau BINUS, ini mungkin buat yang dengerin anak BINUS juga mungkin setuju ya. BINUS tuh yang bidadari-bidadarinya tuh anak psikologi sama anak markom biasanya. Kalau itu FA kan? Enggak, kastanya gini. FA itu tidak terjangkau. Nah, itu tinggi banget lah. Iya sih. Kaya, cakep, pinter, gua udah nggak bisa lah. Kalau yang masih terjangkau, FISIP, FIB, psikologi juga. Psikologi. Iya. Iya, di BINUS tuh gitu. Nah, ini balik lagi ke BINUS. Jadi kalau di BINUS tuh ada ospek yang kampus itu, gue lupa namanya apa, pokoknya pengenalan. Nah, satu lagi tuh yang LDK gitu kalau lu masuk himpunan atau lu masuk UKM. Latihan kepemimpinan. Iya. Nah, gue tuh masuk kan radio kampus. Nah, itu LDK-nya tuh lumayan ngehe. Kenapa? Karena sebenarnya sangat tidak ada fisik sama sekali, tapi mental, lebih ke mental. Lu Contohnya? diomel-omelin terus jadi kayak diubah-ubah mindset lo gitu loh. Jadi intinya Lu jadi ateis gitu. bukan. Jadi intinya Siapa adalah Tuhanmu? terus suruh ngomong sama batu gitu. Jadi intinya adalah diajarin cara untuk meningkatkan solidaritas. Oh iya. Jadi misalnya di pos 1 lu disuruh A, tapi di pos 2 lu disuruh B. Nah, lu nentuin tuh yang bener yang A apa yang B. Yang sebenarnya dua-duanya bener, cuman gimana cara lu untuk mengkomunikasikan ya, ngasih tahu ke senior lu bahwa dua-duanya bener dengan cara yang sopan. Itu. Nah, tapi yang bikin ngehe itu adalah pas ospek kampus BINUS. Kan kalau di BINUS, gue nggak tahu ya kalau di kampus lain gimana. Kalau di BINUS tuh waktu itu pakai baju kayak anak Indomaret lagi magang, tau gak sih lu? Baju kemeja putih, celana hitam. Nah, itu PNS juga kayaknya. Oh, gitu ya? Tesnya PNS. Tesnya PNS Banyak gitu ya? kayak gitu, nggak cuma Indomaret. Oh bro. iya. Nah, waktu itu gue balik, jadi kan nggak boleh bawa kendaraan karena emang ya lo tau lah di BINUS kan lahannya tidak terlalu luas kayak di UI kan. Oh iya, Takutnya tahu, bikin tahu. macet. Jalannya aja kecil kan? Jalannya kecil banget. Cuma muat satu mobil ya? Iya, yang gangnya itu cuma Iya, satu mobil. Cuma harus ganti-gantian. Yoi. Terus ada polisi seceng di depan. kan? Yoi, itu macet Oh banget. mas. Iya, Terus kalau gini tahan. angkot pada kan. Nah, Hah, angkot ya? Bau Iya. dong. nah gue waktu itu masih ada Sevel. Nah, Masih ada Sevel. ya. Gue Sevel kan sekarang udah ganti. udah ganti. 812 sekarang. Nah, habis itu gue lagi beli gitu, lagi milih-milih makanan, tiba-tiba ada orang datang nanya ke gue, Mas, kalau saya mau beli tisu di rak mana? Jadi gue dikira pegawai. Itu tuh ngehe banget. Itu fuck banget sih menurut gue, kayak Loh, kok lu... enggak, maksud gue kenapa lu menyamaratakan semua pakaian itu dengan pegawai? Lu tahu dari mana dia kayak gitu karena pakaian lu? Iya, gue Gimana yakin. kalau karena muka? Oh, jangan-jangan itu ya? Iya. Dia bukan lihat pakaian lu, dia lihat muka. Oh, muka mas-mas nih. Dari perawakan ya? Dari perawakan, iya bisa jadi. Nah itu gue kayak, wah gila nih. Udah deh, sejak saat itu gue kayak, yaudahlah gue bawa bekal aja lah, apa segala macam. Nah, kalau Lu bawa bekal? Maksudnya daripada gue mesti kejadian terulang. Oh, daripada lu harus ke Sevel dulu ya? Nah, habis itu kalau misalnya yang pas LDK, pas di radio kampus, yang lihat setan sih. Karena kan LDK di gunung, di villa-villa gitu kan. Tahu gua. Bogor ya?
Bukan. Di puncak jatuhnya Bogor. Iya, di puncak Iya. Bogor. Iya, puncak Bogor. Jadi waktu itu ada satu pos di mana gue beberapa orang gitu, cuma gue kepisah. Jadi kan ada yang kayak diculik gitu, Iya. yang tengil-tengil diculik kan. Iya. Gue ditaruh di satu pos. Senior gue bilang, lu tunggu sini sampai ada senioran, ada dia nyebut satu nama. Oke gitu. Tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol dari belakang. Yuk, lu kesana. Itu suara senior gue. Gue inget dong arahan dari senior gue tadi. Lu tunggu sini. Oke, gue pas gue ke lapangan lah ibaratnya. Senior gue ada di situ tuh suaranya tadi. Lu kesini? Ya tadi bukannya kakak yang nyuruh. Gue dari tadi di sini. Wah, anjir. Udah tuh gue langsung pucet. Lu yakin lu nggak lagi dikerjain? Enggak. Dan karena dia kayak ya kita bisa lah ngebedain orang yang bohong, marah bohong apa-apa. Kayak wah itu fuck banget dah. Hari berikutnya ada yang kesurupan akhirnya di tempat gua di pos itu. Senior lu? Sama kayak gua, angkatan gua. Okay. Gitu. Jadi kan 3 hari 2 malam. Wah itu males banget sih. Itu sih kejadian yang menurut gua paling gua inget. Tapi kalau menurut lo nih, kita sekarang lumayan lompat dikit deh. Kalau pas kita jadi senior gitu, hal yang paling ngehe yang lo lakuin? Yang paling ngehe yang gue Iya. Waktu SMA sih waktu SMA gue perannya apa ya? Ospek ya? Lupa sih gue. Tapi pas SMA tuh ada kejadian unik. Apa tuh? Ya, basically ada 2 sih. Pertama, kan biasanya anak SMA kalau selesai ospek tuh, kalau di sekolah gue ya, juniornya disuruh bawa coklat. Iya, disuruh bawa sesuatu. Coklat itu dikasih ke senior yang menurut mereka Baik. Atau apa. ya. Wah, gue satu plastik, bro. Iya, coklat. Semuanya ke gue coklatnya. Nggak semua sih, maksudnya yang cewek-cewek biasanya ke gue, yang cowok-cowok ke yang lain. Terus lewat guru PPKN gitu, terus kayak, kamu kenapa dapet coklat sebanyak itu? Bagiin lagi. Ya udah bagiin lagi. Pas habis lo bagiin, guru nanya, apakah ini perbuatan terpuji apa tercela? Jadi soal PPKN. Jadi soal PPKN. Immanuel mendapatkan Iya. itu satu. Kedua, pernah. Jadi ini lawak banget nih. Gue inget karena ini agak absurd menurut gue kejadiannya. Oke. Junior cewek kayaknya kecapean. Oke. Diomelin. Gue sih waktu SMA seingat gue bukan part yang ngomel-ngomel. Diomelin sama teman gue, which is kita sekarang lagi jadi senior kan. Diomelin, shock mungkin atau gimana gue nggak tahu, pingsan bro. Si junior cewek ini pingsan, dibawa ke ruang guru kan. Tiba-tiba gue nggak ada berurusan apa-apa nih. Tiba-tiba teman gue nyamperin gue, terus kayak, bro, lu mau tahu nggak cerita lucu? Kenapa dia pingsan? Enggak, bukan. Oh, bukan. Ya, bukan itu. Lu mau cerita menarik nggak? Apa tuh? Jadi kita kan coba buka HP-nya, kayak udah nggak sadar gitu kan, mau cari nomor telepon orang ibunya tuanya mungkin ya. Buka HP-nya, wallpapernya muka gua bro. Wah. Wallpaper HP-nya muka gua. Dibilang wallpaper HP-nya muka lu, Hah? Buset. Gue kayak Tunggu, itu muka lu pas dia moto atau? Gue nggak tahu, gue nggak nanya. Tapi pokoknya intinya kayaknya sih foto gue di Facebook atau dimana lah, intinya diambil terus dijadiin wallpaper gitu. Ya tapi itu masa SMA lah. Terus itu ngehe sih. Iya itu. Waktu gue SMA tuh sebenarnya ada part tadi belum gue ceritain. Jadi waktu basically gue dari lahir sih udah rebel ya. Gue dulu nyokap gue mau lahirin gue, kayak gue rebel juga. Enggak, gue nggak mau dilahirin. Gue mau di rahim aja ya, mungkin. Gue nggak tahu. Tapi dari dulu gue udah rebel dari zaman SD pun ya. Nah pas SMA tuh, jadi kan SMA tuh yang hits, let's say OSIS. Mungkin kalau kuliah kayak BEM gitu kali. Iya. Jadi OSIS. Paskibra tuh ya, biasanya. Ya anak OSIS, anak Paskibra, anak basket. Iya. Di SMA gue kan SMA sebenarnya Axel, dan anak Axel tuh sebenarnya nggak terlalu bersosialisasi kecuali angkatan gue. Angkatan gue tuh angkatan unik lah. Bahkan tuh, sorry gue potong, kita sempat ngebahas ini kan? Yang pas bahas Axel. Iya. Nah, ya basically angkatan gue biasanya bandel lah. Axel tapi bego tapi mentalnya rusak. Bego. Pinter-pinter tapi mentalnya rusak. Yeah. Nah, waktu SMA kan OSIS nih, jadi ada kayak kaderisasinya gitu. Yeah. Jadi
senior gua yang udah jadi pengurus OSIS kayak akan bikin seleksi gitu. Jadi kita harus ngelewatin seleksi itu baru bisa jadi OSIS. masuk ke OSIS. Anggota OSIS. Ya, anggota OSIS. Terus di saat selesai si rangkaian kegiatan itu ada kayak dikumpulin gitu semuanya. Terus di situ sebenarnya agak senioritas sih menurut gua, kayak ya itu tadi yang tugas-tugas nggak penting kayak lu ngeliatin pos ini terus lu di sok-sokan kayak dipukul-pukul gitu-gitu lah yang senioritas gitu. Meskipun sebenarnya nggak ada yang dipukulin sih, lebih kayak lu cuma ditutup mata, terus kayak gini-gini kayak gitu-gitu. Atau kan mukul bantal atau apa gitu-gitu sebenarnya. Padahal sebenarnya nggak ada yang diapa-apain juga. Iya, setuju kan. Nah, terus dikumpulin mau dikasih tugas. Jadi lu harus nginep di sekolah. Jadi kayak persami gitu. 2 hari 1 malam lah. Lu ngelewatin si rangkaian kaderisasi itu. Nah, dikumpulin kan, kita di suatu ruangan gede. Dikumpulin gue sama teman-teman angkatan gue, terus dikasih tugas, diomel-omelin, diomongin gini-gini. Terus gue waktu itu kayak lagi pusing apa gimana gitu, gue nggak tahu. Kayak lagi I don't give a fuck lah. Terus kayaknya gue lupa, senior gue entah ngomong ada pertanyaan atau kayak gimana dari kalian ada tanggapan nggak? Terus gue angkat tangan gitu kan. Terus gue berdiri. Ya, Immanuel silakan. Nama panggilan gue pas SMA Manu. Ya, Manu silakan. Terus gue berdiri kan. Menurut saya ini semua nggak penting. Gue ngomong gitu ke senior gue. Menurut saya ini semua nggak penting. Ini cuman buat muas-muasin senioritas kalian aja. Cuma buat muas-muasin ego kalian doang. Menurut gue ini nggak ada gunanya. Kita di sini punya banyak tugas, kita punya banyak kerjaan, ada tugas sekolah yang harus dikelarin. Ini sama sekali nggak penting, nggak esensial, nggak ada gunanya. Dan lu ngomong itu secara lantang. Gue ngomong secara lantang, gue teriak di satu ruangan gede itu. Menurut gue ini nggak ada gunanya. Udahlah, ini senioritas yang nggak penting, pointless menurut gue. Selesai gue ngomong kayak hening ya. Diam. Iya, pasti. Senior gue mungkin kayak what the fuck. Teman-teman angkatan gue juga kayak nggak, gue nggak kenal dia gitu. Kayak nyesel gitu anjir. Terus abis itu dah terima kasih, terus gue duduk. Abis itu kayak ya udah kalian udah boleh pulang. Terus ya udah bubar. Itu senior langsung mikir, anjir kan harusnya kita yang ngospekin ya, kenapa kita yang di ospek? Iya. Tapi abis itu gue juga kayak selesai ngomong itu kayak ya udah. Tapi abis itu tetap gue ikut sih. Cuma lebih kayak ya menurut gue ini nggak penting aja. Proses ini bisa di skip nggak? Kayak nggak esensial aja langsung gitu. Ya itu sih part gue. Nah, tapi gue nggak melakukan hal yang sama sih pas gue jadi senior di SMA. Soalnya itu kan kaderisasi itu pas gue karena Axel, jadi gue lulus lebih cepat kan. Jadi gue udah cabut ke Jakarta sih. Jadi itu teman-teman gue doang. Dan menurut lo ini nggak sih? Tadi kan lo ngebahas tentang memenuhi hasrat senioritas. Sebenarnya ospek itu ada nggak sih momen dimana balas dendam? Dia pernah digituin. Pas jadi senior dia ngebalikin. Menurut gue iya, tapi dari zaman SMA menurut gue udah nggak separah itu sih senior gue. Dan kalau apalagi pas kuliah kan diomelin juga ya sama Komdis. Basically gue juga pun jadi Komdis kok habis itu. Jadi kalian yang misal di Twitter kayak Komdis gini, gue dulu Komdis. Gue marah-marah, gue omelin junior gue. Tapi nggak yang kayak ikat pinggangnya mana, enggak. Tapi lebih yang berisi lah, yang ada tujuannya lah. Kalau di UI itu menurut gua gimana ya? Dulu ketua Komdis gua Yuza. Oh, Yuza. Ini kalian kalau nggak tahu cari aja Yuza Mulia. Ya. Yuza tuh ketua Komdis. Kita definitely akan ya kita partnya marah-marah kalau kayak tugas nggak selesai. Lebih ke situ sih. Lebih ke negur peringatan ya. Jadi intinya goalnya adalah gimana mereka bisa care satu sama lain sebagai satu angkatan. Iya, solid lah ya. Which is kan itu yang gue dapet juga dari senior gue gitu. Jadi ada juga kan netizen yang bilang kayak, ini yang marah-marah nggak takut apa kalau juniornya suatu saat jadi ini gini-gini. Menurut gue nanti ketika dewasa kan lu udah nggak dendam-dendaman ya. Iya, udah lewat. Ya kali deh lu kayak, dulu nih ngospekin gue, kayak nggak gitu dah. Jangankan ospek, kalau tawuran pun bahkan gitu. Gue pernah, misalnya gue SMA pernah tawuran gitu ya. Pas gue udah berkeluarga, gue ketemu orang yang dulu pernah ribut di jalan, misalnya kayak cuma, lu anak ini kan, jadi ngobrol. Iya. Jadi seru aja. Iya, gitu. Jangankan itu, kemarin gue nabrak mobil TNI. Serius lo? Iya. Malah temenan. Tapi bukan berarti kita menghalalkan untuk tawuran atau untuk marahin, enggak. Itu salah. Cuma maksud gue, toh outputnya sebenarnya enggak segitunya. Nah,
gue merasa dulu ketika gue diomel-omelin, iya sebel sih. Iya, iya. Tapi setelah ospek itu kan jadi temen ya sama Iya. senior-senior gue yang juga ngomel-ngomelin kita kan. Dan basically sekarang gue pikir-pikir ya emang di dalam hidup tuh banyak orang-orang yang rese gitu. Dan lebih rese. Dan lebih rese, Iya, dan lebih nyusahin, lebih Iya, merugikan, nggak ada gunanya bahkan yang diomel-omelin sama dia gitu. Jadi menurut gua ya santai aja. Nah, gini mungkin gua nggak tahu nih pandangan ini lumayan nyebrang atau gimana ya, tapi mungkin ada lah orang-orang yang bilang kayak di luar negeri nggak kayak gitu segala macam. Menurut gua nih menarik karena kalau emang ospek kita udah part of the culture kayak gitu ya mau gimana menurut gua. Iya, udah turun-temurun. Apakah memang kita ya itu udah culture, apakah itu culture baik atau buruk ya itu yang gue nggak tahu. Dan siapa gue untuk ngejudge itu gitu, gue nggak tahu. Tapi selama ini udah berjalan bertahun-tahun, meskipun orang bilang apa lingkaran setan dan segala macam, permasalahannya gini, ketika gue diospekin dan gue dimarah-marahin, ketika itu gue dan angkatan gue merasa bahwa kita dapat value kok dari diomelin itu gitu. Mungkin itu yang belum ada di universitas lain. Di universitas lain mungkin marah-marahnya bener-bener yang nggak penting kayak kemarin. Bener misalnya. emosi. Cuman buat ngelampiasin gitu. Iya. Kalau gue dulu bahkan gue tuh nggak yang sampai pengen semarah itu, tapi emang kondisinya harus begitu, harus nunjukin mereka di push gitu. Iya. Dan ketika gue misalnya ngapain sih ospek, gue cuma bisa tidur 3 jam gitu, capek banget segala macam. Ternyata pas gue kuliah pun begitu kan, capek. Iya. Dan sebenarnya balik lagi ya, kalau universitas yang benar itu adalah punya mentor. Jadi ketika lo jadi senior, biasanya alumni kan datang. Ya. Nah itu yang ngejagain tuh moodnya. Karena waktu pas gue di radio kampus, gue jadi senior, ada temen gue yang blunder. Jadi dia kan dibangunin dengan cara dikagetin. Temen gue blunder, mencahin kaca. Dia dihabisin sama apa namanya alumni. Oh, jadinya dia iya. ditahan di satu ruangan, nggak boleh Karena dia kemana-mana. rese. Karena dia rese. Dan nggak pointless. Pointless karena ibaratnya harusnya kan kita ngebangunin ngagetin tuh ada ritmenya. Misalnya ngetok dulu atau apa, dia nggak langsung mukul kaca. Itu pertama bahaya kalau misalnya kena. Kedua, esensinya apa? Ya. Lu nunjukin lu senior, di situ senior, di luar lu sama-sama manusia gitu. Nah, jadi makanya menurut gua jangan dilihat jelek ya, justru balik lagi tergantung orangnya menerimanya seperti apa gitu. Nah terus kan kayak kemarin ya, orang-orang kan pada protes apa, ngapain sih nih kayak bullying gini-gini. Tapi netizen pun ngebully loh. Iya, Mereka dengan lu ngomong ngebully kayak gitu. komdisnya. Iya. Terus sampai komdisnya kalau nggak salah gue liat berita sampai butuh dampingan dari Perlindungan kan. psikolog kan, pendampingan dari psikolog katanya. Kok gitu netizennya juga komdis dong. Apa Nah, bedanya? iya, Nggak ada bedanya gitu. kan? Iya. So menurut gue ya, maybe it's part of culture aja. Iya, Jadi iya. so ya embrace it. Mau gimana? Iya, setuju. Nah, sekarang kita ngomongin tentang ospek. Biasanya ini ada senior-senior yang memanfaatkan kesempatan buat modus ke juniornya. Gua nggak pernah. Lu nggak pernah? Oh, gua SMA. Lu SMA. Kalau gua pas kuliah. Jadi pas gua di radio kampus ditanya kan, kalau jadi senior tuh kan pasti ada yang jadi ketuanya apa segala macam. Pas ditanya ke gua, lu mau jadi apa? Seksi divisi kesehatan aja deh. Yang bantu-bantuin orang, yang nggak mau ngomel. Gua malas ngomel-ngomel karena ngomelin apa juga mereka gue nggak kenal, salahnya juga ada orang lain lah yang lebih berhak. Kalau gue mikir gitu, jadi gue bisa sekalian ini kenapa nih ya, kayak gitu. Gue di komdis gara-gara komdis kan dimusuhin ya. Iya. Nah gue suka tuh dimusuhin. Ya kan gue pernah bilang kan kayak kenapa sih orang-orang mau temenan gitu, gak usah lah temenan sama gue gitu. Jadi menurut gue ngapain gue baik-baik, udah gue jahat aja lah biar nggak ada yang mau temenan sama gue. Nggak taunya ada satu orang yang jadiin foto lo profil di Ya SMA. itu pas SMA. SMA iya. Kalau pas kuliah mah enggak. Gue tapi iya pas SMA gue modusin sih. Ada satu. Bukan yang pingsan itu ya. Bukan. Ya kalau udah pingsan dimodusin kacau sih. Waduh. Terus tiba-tiba lo datang, lo nanya, maksud anda apa masang foto saya? Pingsan lah gitu orang. Mimisan. Lebay banget gila. Enggak sampai segitu ya. Iya pas kuliah sih enggak sih. Nah, berarti Sulit kalau di fakultas gue mah. Iya, sulit. Iya, gue mau modusin siapa? Nah, tapi kalau misalnya paling sering lu divisi apa? Komdis itu? Atau lu hanya sekali ngospekin orang? Pas SMA sih gue nggak terlalu terlibat sebenarnya. Cuman yang part ngomong-ngomong wise, sok-sok bijak gitu lah. Kalau kuliah, komdis sih. Gua Soalnya di fakultas iya, di departemen juga. kalau gue selain kesehatan itu gue transport, kayak gue mager. Ya lu transport ngapain sih, kerjanya cuma nganterin panitia survei. Lu bagian-bagian gabut doang. Iya, udah begitu pas udah selesai, pas lagi LDK malam-malam jurit malam gitu-gitu, gue tidur udah.
Males, capek sih gue. Nah, penting nggak sok galak? Di luar dari isi omelan lu pointless atau enggak gitu, penting nggak sih sebenarnya untuk dihormatin? Apakah itu cara yang ideal untuk dihormatin junior atau apa? Enggak sih menurut gua. Gua waktu itu galak ya karena tuntutan peran ya. Waduh, tuntutan peran, acting. Tapi nggak juga sih, junior gua pada bilang emang gua songong dan gua galak sehari-hari. Sehari-hari. Dan definitely iya kan. Iya. Iya, gimana? Gua nggak sok galak, emang gua galak berarti. Tapi kalau menurut gua sangat salah memanfaatkan momen ospek untuk lo menjadi diri orang lain gitu. Maksudnya kalau diri lo nya udah aslinya biasa-biasa aja, nggak usah dibuat so galak, malah jadinya aneh. Iya sih. Malah jadinya kayak justru yang niat lo adalah dapetin respect, justru setelah itu kan lo nggak akan mungkin galak terus gitu. Lo akan balik ke diri lo kan. Betul. Yang ada lo malah di entah itu dibully atau entah itu lo dicengin sama orang-orang sih. Jadi ya udahlah, jadi diri sendiri aja lah. Iya, sepakat sih. Sepakat ya. Sepakat. Ya gitulah. Nah, balik lagi nih. Jadi dari semua obrolan ini, kalau misalnya mungkin yang nonton ada yang belum ngerasain ospek atau masih dendam, coba lah lu pikir ulang lah. Karena menurut gua ospek yang sesungguhnya itu bukan pas lu lagi masuk kuliah atau SMA gitu, tapi kehidupan ya, gila lo. Iya, betul sekali. Banyak banget loh. Kehidupan ospek sih parah. Mungkin caranya nggak bentak-bentak di depan muka lo gitu, tapi ditusuk dari belakang sama temen lo sendiri, dibohongin apa segala macam, itu sih yang lebih parah. Sepakat. Ya udahlah, kalau gitu kita sudahi aja obrolan ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya.